Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Bima Haikal dari Prodi S1 Teknik Mesin dengan NIM 201910101071 akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul cara kerja mesin bensin 4 tak. Langsung saja kita menuju ke bagian penting yang akan saya jelaskan pada penjelasan kali ini. Poin pertama ada pengertian, poin kedua ada langkah hisap, poin ketiga ada langkah kompresi, yang poin keempat ada langkah ekspansi, poin kelima ada langkah buang, dan poin keenam adalah camshaft. Dapat diketahui yang ada langkah-langkah ini, poin 2 sampai dengan poin 5 itu merupakan cara kerja mesin bensin 4 tak. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang cara kerja mesin bensin 4 tak, agar tidak membingungkan, maka kita perlu mengerti dulu apa itu motor bakar. Motor bakar merupakan salah satu jenis penggerak mula atau penggerak awal ya. Jadi prinsip kerja dari motor bakar bensin ini adalah perubahan dari energi termal atau panas menjadi energi mekanis. Proses diawali dengan pembakaran bahan bakar dan udara di bawah pengaruh tekanan yang tinggi. Akibatnya, adanya pemampatan di dalam ruang bakar dan pembakaran yang dilakukan oleh busi menimbulkan ledakan. Kemudian akan diteruskan dengan proses mekanik. Jika berbicara tentang prinsip, maka motor bakar jika ditinjau dari prinsip perolehan energi kalor, yaitu motor pembakaran dalam atau biasa yang disebut dengan internal combustion engine. Di dalam motor bakar terdapat tenaga panas bahan bakar yang diubah menjadi tenaga mekanik, sehingga dalam hal ini merupakan proses pembakaran dalam mesin, di mana zat arang dan zat cair bergabung dengan zat asam dalam udara. Jika pembakaran berlangsung, maka diperlukan 2 poin, yaitu poin pertama, bahan bakar dan udara dimasukkan ke dalam motor, dan yang kedua, bahan bakar dipanaskan hingga suhu menyala. Pembakaran ini menimbulkan panas yang menghasilkan tekanan yang kemudian menghasilkan tenaga mekanik. Contoh aplikasi dari pembakaran dalam ini digunakan dalam power rendah, misalnya motor bensin dan motor diesel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motor bensin itu sendiri ya. Jika ditinjau dari namanya motor bensin, yaitu motor bakar yang menggunakan bahan bakar bensin, parafin atau gas. Biasanya bahan bakar ini mudah terbakar dan mudah menguap. Campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder dan dikompresikan oleh torak kepada tekanan sekitar 8-15 kg per cm². Bahan bakar dinyalakan oleh sebuah loncatan bunga api listrik oleh busi dan terbakar cepat sekali di dalam udara kompresi tersebut. Kecepatan pembakaran melalui campuran bahan bakar udara biasanya hingga mencapai 10-25 meter per second. Dan suhu udaranya juga akan naik hingga 2000 derajat sampai 2500 derajat Celcius. Otomatis tekanannya juga bisa mencapai 30-40 kg per meter kuadrat. Sekarang kita akan beralih ke mesin bensin 4 tak. Mesin bensin 4 tak atau 4-stroke engine adalah sebuah mesin di mana untuk menghasilkan sebuah tenaga memerlukan 4 proses langkah naik turun piston, 2 kali rotasi kruk as, dan 1 putaran noken as atau camshaft. Di sini terdapat kata langkah. Langkah tersebut di dalam motor bakar ini adalah gerakan piston dari TMA atau titik mati atas, atau bisa disebut dengan TDC atau top dead center, menuju ke TMB yaitu titik mati bawah, atau biasa disebut dengan BDC bottom dead center, maupun bisa dilakukan sebaliknya dari TMB menuju ke TMA. Jadi pada prinsipnya, agar mesin 4 tak ini menghasilkan tenaga yang optimal, maka harus ada 4 komponen, yaitu yang pertama ada udara, yang kedua ada bahan bakar, yang ketiga ada kompresi, yang keempat ada loncatan bunga api atau spark. Sedikit penjelasan ya. Di dalam gambar tersebut terdapat klep masuk atau hisap dengan logo A. Yang kedua ada penutup klep
dengan logo B. Yang ketiga ada saluran hisap dengan logo C, ada blok silinder dengan logo D, ada pendingin silinder dengan logo E, blok mesin dengan logo F, wadah oli dengan logo G, ada genangan oli yang paling bawah sendiri dengan logo H, kemudian ada kruk as yang dapat bergerak di dalam genangan oli ini. Ya, yang berikutnya ada titik pertemuan antara stang dengan crack pin bagian dari crankshaft dengan logo O ini. Kemudian ada stang seher, ada piston, ada saluran buang, ada busi dengan logo K, dan kemudian yang terakhir ada klep buang atau keluar. Berikut ini kita menuju ke poin penting dalam pembahasan pada kali ini, yaitu 4 langkah kerja mesin bensin 4 tak. Pada gambar tersebut terdapat 4 langkah dalam pengerjaan mesin bensin 4 tak. Yang pertama ada langkah hisap atau intake, yang kedua ada langkah kompresi, yang ketiga ada langkah usaha, yang keempat ada langkah buang. Langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu langkah hisap. Disebut dengan langkah hisap karena langkah pertama adalah menghisap melalui piston dari karburator. Pasokan bahan bakar tidak cukup hanya dari semprotan karburator. Jadi, proses kerjanya atau cara kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, piston pertama kali berada di posisi atas, yaitu titik mati atas atau biasa disingkat dengan TMA. Yang kedua, piston menghisap bahan bakar yang sudah disetting atau dicampur antara bensin dan udara di dalam karburator. Yang ketiga, piston lalu mundur untuk menghisap bahan bakar. Yang keempat, untuk membuka diperlukan klep atau valve inlet yang akan membuka pada saat piston turun atau menghisap ke arah bawah. Pada langkah ini memiliki tujuan untuk memasukkan kabut udara serta bahan bakar yang terdapat pada mesin masuk ke dalam silinder. Hal ini mempengaruhi tenaga mesin, sebab tenaga mesin yang diproduksi tergantung dalam jumlah bahan bakar yang berhasil terbakar dalam mengalami proses pembakaran. Yang kedua adalah langkah kompresi. Langkah ini adalah lanjutan dari langkah hisap. Setelah piston mencapai titik terbawah di tahapan intake atau hisap, lalu valve intake tertutup dan dilakukan proses kompresi, yakni bahan bakar yang sudah ada di ruang bakar dimampatkan atau dikompres. Ruangan sudah tertutup rapat karena kedua valve intake dan exhaust tertutup. Proses ini terus berjalan sampai langkah selanjutnya, yaitu meledaknya busi di langkah ketiga atau ekspansi. Pada langkah kedua ini, cara kerja mesin 4 tak dilakukan dengan sebuah tujuan untuk meningkatkan temperatur agar campuran antara udara dan bahan bakar dapat saling bersenyawa. Tahap kedua ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan produksi tenaga pada mesin 4 tak ini. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu ekspansi. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kerja mesin ini, sebab langkah ketiga merupakan langkah pembuatan tenaga. Pukulan tenaga dalam mesin ini akan dimulai ketika campuran udara dan juga bahan bakar mulai dikompresi dan dinyalakan pada ruang pembakaran yang dinyalakan oleh busi mesin. Jadi busi pada titik tertentu akan meledak setelah piston bergerak mencapai titik mati atas atau TMA dan mundur beberapa derajat. Jadi busi tidak meledak pada saat piston di titik paling atas, yaitu biasa disebut dengan 0 derajat. Tetapi piston mundur dulu baru meledak. Hal ini karena untuk menghindari adanya energi yang terbuang sia-sia, karena pada saat piston di titik mati atas atau TMA masih ada energi laten. Energi laten adalah yang tersimpan akibat dorongan proses kompresi. Yang keempat ada langkah buang. Pada langkah buang merupakan langkah yang paling penting dalam langkah kerja ini. Jika langkah ekspansi merupakan langkah penting dalam proses kerja, maka langkah buang merupakan langkah yang paling penting dalam langkah kerja ini, sebab langkah buang ini adalah menjadi sangat penting untuk menghasilkan energi atau tenaga yang baik dalam mengoperasikan mesin sehingga bisa menjadi lembut dan efisien. Langkah kerjanya adalah piston akibat pembakaran
akan terdorong hingga ke titik yang paling bawah atau disebut dengan TMB atau titik mati bawah. Setelah itu, piston akan mendorong ke depan dan klep exhaust-nya akan membuka sementara klep intake-nya akan tertutup. Oleh karena itu, maka gas buang akan terdorong masuk ke lubang exhaust port atau kita bisa bilang sebagai sambungan dari knalpotnya. Dengan demikian, maka kita bisa membuang semua sisa gas buang akibat pembakaran dan setelah bersih kembali lalu akan masuk lagi mengulangi langkah pertama. Berikutnya adalah poin yang keenam, yaitu mengenai camshaft. Pengertian dari camshaft atau noken as adalah sebuah alat yang berbentuk tabung atau poros yang berguna untuk menggerakkan rocker arm. Rocker arm ini biasa disebut dengan katup mesin. Camshaft berbentuk silindris dengan panjang melintang dan memiliki cam yang disesuaikan dengan rocker arm. Posisi cam disesuaikan dengan firing order mesin atau biasa yang disebut dengan FO, sehingga pergerakan rocker arm akan sesuai dengan kebutuhan mesin. Camshaft sendiri terdiri dari beberapa komponen. Komponen camshaft atau noken as terdiri dari intake camshaft, exhaust camshaft, bearing journal, lobe, cam gear, dan lain sebagainya. Setiap bagian dari camshaft atau noken as memiliki peranan yang berbeda-beda untuk menunjang fungsi camshaft tersebut. Jadi, dalam camshaft pada mekanisme katup ini umumnya berfungsi untuk mengatur durasi atau waktu lamanya buka tutup katup saat proses kerja motor berlangsung, dan membuka dan menutup katup valve sesuai dengan urutan FO atau firing order atau biasa disebut dengan urutan timing pengapiannya. Berikutnya adalah cara kerja camshaft. Cara kerja camshaft atau noken as ini bisa dibilang sederhana. Camshaft atau noken as digerakkan oleh putaran mesin melalui timing belt atau timing chain. Desain camshaft sudah disesuaikan dengan firing order mesin. Oleh karena itu, saat cam menekan rocker arm untuk membuka katup akan sesuai dengan kebutuhan mesin. Apabila mesin membutuhkan langkah buang, maka camshaft akan mendorong katup buang agar membuka dan sebagainya. Tetapi agar lebih jelas, maka cara kerja camshaft ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada saat camshaft posisi menekan. Bila camshaft atau poros knock menekan rocker arm pada tipe HAC atau saat poros knock menekan valve lifter pada tipe OHV, maka tekanan dari poros knock akan disalurkan untuk menekan rocker arm, kemudian rocker arm akan menekan katup. Akibat katup tertekan oleh rocker arm, maka katup tersebut akan membuka. Yang kedua, saat camshaft posisi tidak menekan. Bila camshaft atau poros knock tidak menekan rocker arm pada tipe OHC atau saat poros knock tidak menekan valve lifter pada tipe OHV, maka tidak ada tekanan yang akan menekan rocker arm sehingga katup tersebut tidak akan terbuka. Namun, karena camshaft bekerja dengan memutar secara terus-menerus berdasarkan putaran mesin, maka harus terdapat sistem pelumasan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya keausan. Hal ini berguna agar kerja camshaft dapat maksimal. Artinya, apabila katup harus membuka sekian milimeter, maka camshaft dapat mendorong katup sesuai dengan spesifikasi pembukaan. Oleh karena itu, perlu perbaikan dan perawatan agar katup dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum.